Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Renungan kita hari ini dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya percaya kita memiliki kerinduan yang sama di tahun ini, hidup bahagia. Keadaan kita senang, perasaan kita tenang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Dalam pekerjaan kita beruntung. Kata bahagia dalam bahasa aslinya disebut dengan esher. Kata ini juga memiliki arti diberkati. Diberkati artinya mengalami kemajuan ekonomi, ada promosi jabatan, pencapaian maksimal di dalam bisnis, pendapatan kita bertambah, ada mendapat keuntungan. Kita juga mengalami kesehatan yang prima. Pernikahan kita lebih bahagia, studi anak-anak kita lebih baik, usaha atau pekerjaan anak-anak lebih maju. Kita mengalami berkat jasmani maupun rohani. Inilah gambaran hidup yang dinyatakan pemazmur sebagai orang yang berbahagia atau diberkati. Pemazmur memberikan 3 hal yang tidak boleh dilakukan bila ingin hidup bahagia. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu tentang Tuhan, tapi tidak menyembahnya dengan segenap hati. Tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak melakukannya dengan baik. Orang fasik adalah orang yang beragama. Bisa jadi mereka juga datang ke gereja pada hari Minggu, bahkan aktif dalam kegiatan gereja. Orang yang hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, tahu tentang Tuhan tapi tidak menghormati Tuhan dengan baik, nasihat-nasihat mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa jadi mereka akan menyarankan Anda pergi ke dukun bila Anda menderita penyakit yang belum sembuh-sembuh. Bisa jadi mereka juga menyarankan Anda pergi ke orang pintar ketika kehilangan barang, supaya barang Anda akan kembali, supaya orang yang mengambilnya akan sakit-sakitan. Kalau Anda berjalan dalam nasihat orang fasik, Anda tidak akan mengalami kebahagiaan. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang berdosa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang melanggar hukum, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tempat Anda berdiri menentukan keberpihakan Anda. Kalau Anda berdiri di jalan orang berdosa, itu menyatakan Anda berpihak kepada orang berdosa. Kalau Anda berpihak kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, pelanggar-pelanggar hukum, Anda tidak akan bahagia. Hidup Anda tidak akan diberkati. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh adalah kumpulan orang-orang yang suka ngejek, suka membuli, orang-orang yang suka mengata-ngatain orang lain, suka gosip, suka menghina sesama, karena mereka merasa diri mereka lebih benar dari yang lain. Duduk dalam kumpulan pencemooh itu sama dengan menghabiskan waktu dengan penggosip, berlama-lama mendengar gosip, menikmati gosip, mendengar omongan-omongan yang tidak membangun. Kalau Anda menghabiskan waktu Anda dengan orang-orang yang seperti itu, Anda tidak akan bahagia, karena yang Anda dapat adalah sampah, bukan berkat. Kalau begitu, nasihat siapa yang Anda harus dengar? Di mana Anda harus berdiri? Kepada siapa Anda harus berpihak? Di mana Anda harus duduk? Di mana Anda harus menghabiskan waktu? Dengarlah nasihat orang-orang yang membangun hidup Anda, yang memotivasi diri Anda. Dengarlah nasihat-nasihat yang membuat Anda bersemangat mencapai tujuan hidup Anda. Berpihaklah kepada kebenaran. Berjalanlah bersama orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang hidupnya menjadi teladan bagi Anda. Habiskanlah waktu Anda bersama dengan Tuhan. Duduklah di antara orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang arif, orang-orang bijak. Ingat, penasihat Anda
tempat Anda berdiri, tempat Anda duduk, menentukan kebahagiaan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami supaya bijak mengelola kehidupan kami. Tolonglah kami supaya nasihat-nasihat yang kami dengar adalah yang sesuai dengan firman Allah. Tolonglah kami Tuhan supaya kami selalu berpihak kepada kebenaran. Tolonglah kami supaya kami duduk menghabiskan waktu kami bersama dengan orang-orang yang memotivasi hidup kami, yang membuat hidup kami begitu rohani, membuat hidup kami begitu bersemangat untuk mencapai tujuan hidup kami. Dengan cara yang sedemikianlah, hidup kami akan berbahagia, hidup kami akan diberkati. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang mendengar Efrata Diffusion. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, berkati, buat dia mengalami kebahagiaan sepanjang tahun ini. Inilah seru hamba-Mu, doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.